A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman lisani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani amma ba'd. Ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua sehingga selalu istiqomah di atas kebaikan, di atas sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, baik pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba membahas sebuah kitab yang berjudul Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi teman-teman sekalian, hadirnya risalah ini, beliau rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang terkait dengan masalah yang sedang dihadapinya, terkait dengan ujian yang sedang menimpa dirinya. Kata si penanya, beliau memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar. Kata penanya, ma taqulu sadatul ulama a'imatuddin radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bi buliyatin wa alam annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhirahu. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin fama tasdadu illa tawkidan wa shiddan faman hayatu fi daf'iha wa ma tariqu ila kashafha wa rahimallahu man 'ana mubtalin wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi aftuna ma'jurin. Jadi demikianlah pertanyaan yang disampaikan oleh si penanya kepada Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka teman-teman sekalian, pertanyaan sangat singkat, padat dan jelas. Namun kemudian pertanyaan ini luar biasa dijawab oleh Syekhul Islam dengan menghadirkan sebuah kitab. Ya. Pertanyaan yang singkat namun dijawab dengan satu buah kitab. Maka kitab ini dia selain berjudul Ad-Da' wad Dawa juga berjudul Jawabul Kafi, jawaban yang mencukupkan atau jawaban yang sangat sempurna. Bagaimana tidak, beliau ditanya dengan hanya sepenggal pertanyaan, namun kemudian dijawab dengan satu kitab, satu buku, teman-teman sekalian. Itu menunjukkan bahwa keseriusan para ulama ketika mereka ditanya dan memberikan jawabannya. Mereka tidak mengharapkan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengharapkan kecuali bahwa orang-orang yang bertanya ini sehingga untuk mereka betul-betul paham, mereka diberikan petunjuk, solusi yang terbaik, dan kepada siapa saja yang tentunya mengambil risalah ini akan mendapatkan manfaat dan kebaikan. Tentunya teman-teman sekalian, mari kita bacakan apa yang yang menjadi isi pertanyaan. Kita artikan apa yang menjadi isi pertanyaan si penanya kepada Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata si penanya, ma taqulu sadatul ulama, apa yang menjadi pendapat para ulama, yang menjadi solusi dari para ulama a'imatuddin, para imam dalam masalah agama ini, radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Fi rajulin, tentang seorang laki-laki, ubtuliyah, yang ditimpa bibuliyatin, sebuah masalah, wa alam, dan dia tahu, annaha, bahwasanya musibah itu, ujian itu, istamarrat bihi, apabila terus menerus menimpa dirinya, terus menerus ada pada dirinya, afsadat alaihi, maka itu akan merusak, itu akan menghancurkan alaihi, untuknya, dunia, yaitu perkara dunianya, wa akhirahu, dan itu akan merusak, menghancurkan daripada kehidupan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi daf'iha, orang ini sungguh dia telah bersungguh-sungguh, dia telah berusaha, dia telah berupaya fi daf'iha, untuk menolak, menghindari, mencegah datangnya ujian, musibah itu, nafsihi, untuk dirinya, bikulli tariqin, dengan semua jalan, bikulli tariqin, dengan semua cara, wa ma tasdadu, dan tidaklah menambah, illa tauqidan, kecuali orang ini tambah susah saja,
wa syiddatan, dan ujian dan cobaan itu tambah memberatkannya. Famal hayatu fi daf'iha, apa yang harus dia lakukan, wa ma tariqu ila kasyafha, apa jalan atau solusi sehingga musibah dan ujian ini bisa terangkat darinya. Farahimahullah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati man a'ana, siapa yang menolong mubtalin, orang-orang yang sedang terkena ujian, sedang terkena cobaan. Wallahu fi aunil abdi, dan bukankah Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hambanya, maka al abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya muslim yang lainnya. Aftuna ma'jurin, berikanlah kami fatwa wahai ya syekh, ma'jurin, semoga anda dibalas dengan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah pertanyaan dari si penanya kepada Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka teman-teman sekalian, Imam Ibnu Qayyim menjawab, fa'ajaba Syekhul Imam al-alim Syekhul Islam muftil firaq Asy-Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Ayyub Imamul Mudarrisah Al-Jauziyatu bid-Damashq Al-Mahrusat radhiyallahu anhu. Maka dijawab oleh Syekhul Islam, itu nama lengkap beliau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kata Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim. Sabata fi Sahihil Bukhari, telah ditulis dalam kitab Sahih Bukhari, min hadisi Abu Hurairah, dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, bersabda, ma anzalallahu da'an, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan satu penyakit, illa anzalalahu syifaan, kecuali pasti juga Allah akan menurunkan obatnya. Jadi ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan, tidak ada satu penyakit pun yang Allah turunkan di atas muka bumi ini, illa anzalalahu syifaan, kecuali pasti Allah akan menurunkan obatnya. Wa fi sahihil Muslim, kemudian dalam sahih Muslim, min hadis Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu dawaun, pasti ada obatnya. Fa iza usibu dawaan da'in, apabila satu penyakit itu diobati sesuai dengan obatnya, cara diobati diketahui cara pengobatannya yang tepat, diberikan cara pengobatannya yang tepat, bara biiznillah, maka dengan izin Allah penyakit itu akan disembuhkan, akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi musnad Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad, min hadis Usamah bin Syarik, hadis dari Usamah bin Syarik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lam yunzilu da'an, sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit, illa anzalalahu syifaan, kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu, maka akan menjadi tahu orang yang tahu, wa jahilahu man jahilahu, dan akan menjadi tidak tahu orang yang tidak tahu. Wa fi lafzin, dan di dalam lafaz yang lain, wa fi lafzin innallaha lam yad'u da'an, sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit, illa wada'alahu syifaan, kecuali Allah juga meletakkan obatnya. Au da'an illa da'an wahida, kecuali penyakit yang satu yang tidak ada obatnya. Qalu, maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ma huwa, ya Rasulullah, apakah penyakit yang tidak ada obatnya itu? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-haram, yaitu adalah penyakit tua. Jadi kalau orang sudah dimakan usia, sudah lanjut usia, sudah tua, dia tidak akan mungkin kembali muda lagi. Wahada, dan kata Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hada ya ummu adawa, ini semua adalah umum, ya, semua mencakup seluruhnya, seluruh bagi segala macam penyakit. Penyakit apa saja ada obatnya. Al-qalbu, baik itu penyakit yang berkaitan dengan hati, waruh, penyakit yang menimpa pada ruh, wal badan, penyakit yang menimpa pada badan, wa adwiyataha, dan semua itu pasti ada obatnya, kata Allah. Maka teman-teman sekalian, dari beberapa riwayat ini, dari beberapa hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, bahwa
ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya kata beliau, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini secara berpasang-pasangan, ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit kecuali pasti Allah menurunkan obatnya. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk di atas muka bumi ini dengan secara berpasang-pasangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan seorang wanita sebagai pasangannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam, maka Allah juga menciptakan siang. Begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu ujian, satu cobaan, satu musibah, satu kesedihan, maka di akhir daripada ujian dan cobaan kesedihan ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu hal yang dapat menggembirakan orang itu, yang dapat membuat orang itu akan senang, akan hilang kesedihannya. Bukankah teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ma'al usri yusra. Tidak mungkin satu kesulitan, satu kesedihan, satu musibah, satu ujian itu dapat mengalahkan dua kebaikan, dua kegembiraan. Teman-teman sekalian, terkadang kita ini baru ditimpa satu ujian, satu musibah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Dengan satu ujian dan cobaan itu kemudian kita melupakan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita selama ini. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita hitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka tentu masih banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita dibandingkan dengan ujiannya. Maka itu kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian mau menghitung-hitung nikmatku, karunia yang telah kami anugerahkan kepada kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung dan menjumlahnya. Kemudian teman-teman sekalian, kata beliau bahwa bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian, ya, secara berpasang-pasangan. Begitupun ketika Allah menciptakan penyakit, maka pasti Allah akan menciptakan obatnya. Apa tujuan dari semua ini diciptakan? Maka kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji siapakah di antara kalian orang yang paling baik amalannya. Kemudian teman-teman sekalian, Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wa hadza ya ummu adwaul qalbu wa ruhu wal badan wa adwiyataha. Ini tadi kita sudah bacakan. Wa qad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-juhala da'an, kebodohan itu adalah merupakan penyakit. Wa ja'ala dawa'u su'alul ulama, dan obat dari kebodohan adalah bertanya kepada para ulama, bertanya kepada orang-orang yang lebih berilmu, orang yang lebih mengetahui. Maka teman-teman sekalian, di sini juga dibawakan satu riwayat. Ini luar biasa ya, riwayat ini terkait dengan bagaimana akibat daripada kebodohan. Orang yang berfatwa tanpa ilmu itu akan bisa membahayakan orang lain, bisa membahayakan, membinasakan orang lain. Rawahu Abu Daud, telah diriwayatkan dari Abu Daud fi sunanihi, dalam sunatnya, min hadis Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah, qal, bahwasanya berkata, jadi Jabir bin Abdullah ini menceritakan, ya, beliau mengisahkan bahwa kharajna, kami pernah keluar, fi safarina, pada satu safar, atau kami pernah melakukan satu perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajar, kemudian ada salah seorang dari kami ini tertimpa batu. Fashabbahu fi ra'sihi, kemudian batu itu fashabbah, melukai fi ra'sihi, kepalanya, sehingga kepalanya dia luka dan berlumuran darah. Summa ihtamala, kemudian dia tertidur dan dia junub atau mimpi basah. Fas'alahu ashabihi, kemudian orang ini bertanya kepada para sahabatnya atau teman-teman yang lainnya yang safar bersama dia. Faqala, beliau bertanya, hal tajiduna li rukhsatan fil tayammum, hal tajidun, apakah kalian dapati aku ini rukhsatan, ada kemudahan, fi tayammum, untuk bertayamum. Qalu, maka teman-temannya berkata, ma najidu laka rukhsatan, kami tidak mendapat engkau itu punya rukhsah atau kemudahan. Wa anta taqdiru alal ma, sementara engkau bisa menggunakan air, sementara engkau bisa mendapati air.
Faktasala, kemudian orang ini pun dia mandi, famata, dan kemudian dia meninggal dunia. Nauzubillah. Bayangkan ini teman-teman sekalian, ini sebuah kisah. Falamma qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata mereka ketika kami berjumpa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbara bidzalika, maka kami mengabarkan terkait dengan kejadian di atas. Faqala, maka Nabi berkata, uqtulu qatalu, sesungguhnya mereka telah membunuhnya, sesungguhnya mereka telah menghancurkannya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka, semoga Allah menghancurkan mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Ala sa'alu, mengapa mereka tidak bertanya? Izam lam ya'lamu, jika mereka tidak tahu. Fa inna ma syifa'ul i, sesungguhnya obat daripada al-i, kebodohan itu adalah su'alun, yaitu bertanya. Inna ma kana yakfi ayyatayammum, padahal orang ini tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup dia hanya dengan bertayamum saja, karena memang itu adalah rukhsah bagi dia, ada rukhsah, ada kemudahan bagi dia. Fa akhbar, maka di sini kata penulis, kata Imam Ibnu Qayyim, fa akhbar annal jahla, Nabi mengabarkan kepada kita bahwa kebodohan itu adalah merupakan penyakit, wasyifa'u su'alul ulama, dan obatnya adalah bertanya. Demikian pula dikatakan oleh Syekhul Islam Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada jalan lain bagi seseorang yang ingin mengobati kebodohan pada dirinya kecuali dia dengan banyak berduduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu, dan mempelajari terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan dinul Islam, agama Islam ini. Maka teman-teman sekalian, insyaallah mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Nanti kita akan lanjut membahas dari kitab ini pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.